Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih aman ya suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kita udah pertemuan ke empat ya. Keempat. Ini alhamdulillah teman-teman masih mau mengikuti. Nah, ini selanjut kita akan present ini dulu. Bentar. Kok nggak bisa sih? Oh iya. Eh, kelak, kelak, kelak. Oh ini dia. Ntar ada yang masuk. Kelihatan? Gimana nih kelihatannya di sana? Aman? Full screen? Aman. Screen, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita hari keempat. Jadi hari ini kita akan melanjutkan blok selanjutnya. Kemarin, ntar dulu, redang, asli mana? Oke, kemarin kita ulang dulu. Hari pertama kita ngobrolin grow mindset, ya. Lalu yang blok yang atas ini yang niche market, kemudian unit product kita sudah bahas. Kemudian cyber army, terus extreme traffic kita bahas. Nah, kita akan sama terakhir adalah kemarin adalah creative content. Ya. Nah, kita ke sebelah kiri yaitu tentang magnet copy ya. Magnet copy itu apa? Nah, jadi kita akan membahas copywriting, teman-teman. Jadi bedanya writing sama copywriting itu apa sih? Gitu. Jadi kalau writing itu ya menulis gitu. Jadi teman-teman mau menulis status, nulis cerita itu namanya menulis gitu. Tapi kalau copywriting, copy itu eh, iklan gitu. Jadi bagaimana cara kita menulis untuk keperluan iklan gitu. Nah, itu makanya disebutnya copywriting. Ya. Nah, di dalam copywriting itu banyak jenisnya. Nah, ini adalah salah satunya adalah hypnotic copywriting. Nah, jadi apa itu hypnotic copywriting? Itu adalah teknik mempengaruhi orang lewat kata-kata. Nah, kenapa hypnotic copywriting? Nah, ini hypnotic copywriting ini dia bisa mengarahkan pikiran seseorang gitu. Jadi dengan tulisan ini kita bisa mengarahkan pikiran seorang. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nih contoh. Jadi dalam status kita dalam status kita ini, misalkan di terakhirnya itu di CTA itu call to actionnya itu boleh anda share kalau terinspirasi gitu. Wah, saya terinspirasi, eh, saya share itu. Terus sebelum anda share komen dulu ya. Jadi diarahkan pikirannya itu. Setelah anda share, semoga semakin mencerahkan. Jadi setelah anda share, jadi seakan-akan padahal dia belum nge-share gitu. Nah, dia tuh nulis setelah anda share, semoga semakin mencerahkan. Nah, itu secara tidak langsung, wah bener belum nge-share. Nah, terus nggak, contoh lagi, nggak perlu di-share kecuali bermanfaat gitu kan. Nah, wah, ada yang masuk. Nah, ini adalah contoh-contoh gimana kalau eh, si hip cara hipnotik copywriting bekerja ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini. Jadi teman-teman kalau misalkan nulis nanti konten gitu, ini sambungan dari yang kemarin. Jadi kemarin itu misalkan kita bikin kreatif konten gitu, kontennya udah bagus di atas, jangan lupa kita harus kasih hipnotik copywriting di bawahnya. Nah,
Misalkan ini kan yang tadi tak perlu Anda share kecuali benar-benar perlu gitu. Ya. Nah, terus di sebelah kanan nih, ini call to action, dikasih ini harus ada link jualannya nih di bawah, ada ini http bit.ly ini nih. Teman-teman kalau punya web atau apapun gitu ya yang berhubungan dengan jualan, masukin juga, selipin di itu di status teman-teman gitu, di konten itu harus ada juga. Jadi bukan cuma komen doang, bukan cuma konten doang, karena kita ini bagaimana sih konten ini dia menghasilkan penjualan, itu yang kita tujuan akhirnya kan itu. Nah, jadi ngerti ya teman-teman. Jadi dari kreatif konten jangan lupa kita harus hypnotic copywriting di yang berupa call to action, dan sisipin lagi bawahnya itu link untuk jualan teman-teman. Oke, lanjut ya. Menyetir jawaban. Nah, menyetir jawaban gimana maksudnya? Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi saya akan ngobrol langsung contohnya aja biar langsung kebayang. Jadi si jawaban itu jawaban konsumen yang melihat postingan kita tuh harus kita setir gitu. Nah, misalkan contoh gini. Kira-kira Anda lebih suka beli buku ini pas harga diskon atau pas harga normal? Nah, kita nggak peduli dia mau bilang pas harga diskon atau pas harga normal, yang penting dia itu beli gitu. Nah, gitu. Terus by the way, Anda lebih suka saya kasih bonus tools atau bonus e-booknya? Nah, nggak peduli dia suka tools, bonus tools atau e-book, yang penting dia beli. Nah, ngomong-ngomong, Anda lebih memilih beli sekarang pas harga termurah atau nanti pas harga naik 3 kali lipat? Nah, jadi nggak peduli gitu, yang penting dia itu beli gitu. Jadi seolah-olah pemikiran itu, kayaknya sekarang nih, nah gitu. Terus saya nggak tahu Anda lebih senang bayar pakai bank transfer atau pakai PayPal ya. Nah, ini nggak peduli mau pakai bank transfer mau PayPal, yang penting dia beli. Nah, ini salah satu contohnya di bawah ini konten ya, konten jualannya, produknya DWK, namanya Salihah Hijab. Nah, ini Uhti lebih suka yang mana? Khimar Fatimah atau Pasima Humairah gitu. Nah, dia kasih pilihan ini. Bentar, ada yang masuk. Nah, dia dia kasih pilihan, tapi dia setir jawabannya, nggak peduli mau yang kanan atau yang kiri, penting dia beli gitu. Nah, ini bisa jadi ide konten juga teman-teman nih, kalau punya produk dikasih pilihan disetir jawabannya kayak gini gitu ya. Jadi yang inilah contoh dari menyetir jawaban. Nah, ini contoh lain nih. Uhti boleh dong minta masukannya. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah suka dan 10 adalah suka banget. Seberapa suka Uhti dengan khimar gamis ini? Pilihan Uhti ada di nomor berapa ya? Gitu. Nah, jadi nggak peduli dia mau tulis 1, mau tulis 5 gitu. Walaupun 1 dia tetap suka gitu. Jadi bukan kira-kira suka enggak dia dikasih pilihan 1 sampai 10. Jadi secara tidak sadar dia pasti memilih dia suka gitu. Nah, ini adalah teknik lain menyetir jawaban gitu. Jadi mau apapun jawabannya dia pasti akan suka gitu. Oke, yang ketiga adalah memperbesar ketertarikan. Nah, jadi memperbesar ketertarikan itu apa? Jadi ini hypnotic copywriting itu ya, kita ulangi, jenis copywriting yang menggunakan kata-kata hipnotik untuk menembus faktor kritis pembaca gitu. Ya. Jadi dia itu kata-katanya dia menembus faktor kritis pembaca. Nah, kita akan ngobrol tentang cara kerja otak manusia. Jadi ada biologi ya ternyata. Ya. Jadi di otak kita itu ada tiga elemen yang akan mengolah informasi. Nah, gitu. Ini ada
reptilian brain, ada limbik, ada neocortex. Nah, apa ini? Nah, ini seperti begini. Jadi si reptilian ini cara bekerjanya itu, jadi reptilian brain menentukan apakah informasi yang kita akan mendapatkan perhatian atau tidak gitu. Terus tergantung dari respon reptilian brain ini, informasi akan diteruskan ke limbik dan ke neocortex. Kalau reptilian brain tidak tertarik, ya sudah, dah gitu. Jadi teman-teman, pertama kita informasi yang masuk itu akan melewati dulu reptilian brain ya. Reptilian brain ini dia akan seperti kalau dia nggak suka, dia udah nggak ini. Jadi gini, misalkan ada orang ya, orang itu si suka bohong gitu, terus pokoknya performanya itu jelek lah gitu. Nah, ini dia akan pertama, kalau apapun yang dia omongkan, dia akan masuk dulu ke reptilian brain. Nah, kalau udah reptilian brain ini dia udah nggak suka, dia langsung naon sih ngomong wae gitu, scroll ya pasti dia itu sah sih mau waduk lah gitu. Atau misalkan kita udah dia mah jualan terus misalkan ya, lah pasti jualan slet. Nah, itu yang diterima dari reptilian brain gitu. Nah, kalau kalau ini lolos di sini, misalkan nih, oke, wah misalkan Dewa Eka lah, wah ini percaya nih orang Dewa Eka ya, kita akan baca dulu. Nah, ini kan kalau udah oke, baru dia akan baca ini adalah di limbik. Limbik ini memastikan, wah ini oke nih kontennya gitu. Oke nih kontennya nih, oh ini bagus nih barangnya itu, bermanfaat. Nah, kalau udah oke ini lolos di limbik, oke, ini baru kita akan ke neocortex. Nah, si hypnotic copywriting ini dia bekerjanya di neocortex gitu. Ya. Jadi kita kita bahasnya kita harus secara keseluruhan. Jadi copywriting, jangan copywriting aja gitu. Kalau copywriting aja, dia akan langsung masuk ke neocortex. Jadi bahasannya itu kenapa kita nanti akan bahas personal branding, bahas yang kemarin bisnis kanvas dan lain-lain, konten. Ini kita berhubungan dengan otak manusia gitu. Nah, jadi makanya jangan heran kalau misalkan teman-teman ngopi tulisan dari Dewa Eka gitu, terus teman-teman share, ternyata nggak banyak like-nya, nggak sebanyak si Dewa Eka. Karena apa? Karena saha sih orang gitu. Jadi orang-orang tuh udah kemasuk ke reptilian, saha sih ini gitu. Nah gitu. Tapi setelah kita udah orang-orang udah kenal siapa kita, masuk ke limbik, dia lihat kontennya, dan kita masukin hypnotic copywriting, dan akhirnya dia akan beli. Ya. Tuh, nah, oke. Sekarang kita akan, itu adalah pola kerja otak manusia ya. Makanya jangan heran kalau copy paste, kok beda hasilnya ya. Iya, dari orangnya juga beda gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke 3 kunci hypnotic copywriting. Ada 3 kunci hypnotic copywriting. Pertama, faktor-faktor persuasi. Yang kedua, kata pemicu trends. Yang ketiga adalah pola bahasa hipnotik. Oke, kita akan bahas satu, faktor-faktor persuasi ya. Nah, ini adalah sumber persuasi. Ada uang, wanita, jabatan. Nah, harta, tahta, wanita ya. Nah, ini adalah memang 3 hal ini yang sangat-sangat mempengaruhi banget untuk kita persuasi. Terbukti misalkan nih, kalau kita ada yang value-nya itu, kita punya barang tapi value-nya tuh nggak besar gitu, tapi ketika pakai wanita gitu, pakai yang seksi apa, dia suka beli gitu. Nah, kenapa? Makanya di mobil-mobil dia pakainya wanita gitu.
Terus jabatan. Jabatan ini kalau kita punya jabatan gitu, misalkan kita siapalah punya jabatan tertinggi gitu. Nah, ini kalau dia ngomong gitu, dia ngomong kepada seseorang, dia pasti akan langsung mempercayainya gitu. Makanya kenapa tidak aneh ketika banyak korupsi di jabatan sini gitu, karena orang-orang oke lah gitu. Ya, termasuk uang juga. Nah, sekarang kalau kita tidak punya cukup data, pengetahuan, dan informasi untuk memutuskan sesuatu, maka satu atau 6 kunci persuasi ini akan memutuskan saat pembelian. Jadi, kalau kita tidak punya yang 3 tadi, gitu, duit teboga, terus ya tampang juga, misalkan, oh ini wanita, misalkan, udah mau ada lain model gitu kan, kita nggak punya juga, terus kita juga jabatan bukan siapa, bukan pejabat, bukan artis gitu. Nah, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 kunci persuasi yang lain yang bisa kita gunakan. Oke. Yang pertama ini di buku Influence by Robert tahun itulah. Wah, saya juga kita baca sih. Ini dari The Baeka aja langsung. Nah, ini adalah 6 kunci persuasi ya. Timbal balik. Oke, timbal balik itu apa? Jadi ya, timbal balik itu orang akan mudah dipersuasi jika sebelumnya Anda pernah memberinya sesuatu padanya. Tuh. Ya. Ini jadi contohnya sebelumnya Anda sudah mendapatkan ini dari saja, maka Anda maksudnya gini, teman-teman. Saya kasih contoh, misalkan kita sedang berada di antrian bioskop ya. Kita berada di antrian bioskop ya. Nah, kita telat nih, antrian udah panjang. Terus kita mendatangi gitu. Kita datangi orang yang di baris ketujuh lah. Baris ketujuh, dia bersama pasangannya gitu. Ya, kita juga bersama pasangannya ya. Nah, terus kita datangin, Mbak, maaf Mbak, berdua ya? Iya, Mbak, saya akan kasih Mbak ini saya akan kasih tiket gratis Mbak, 2 tiket, tapi tolong bisa ya saya pesan lagi 2 buat istri saya gitu. Nah, kemungkinan dia berkata iya itu pasti lebih besar gitu, karena dia udah mau digratisin nih gitu. Nah, beda dengan misalkan tiba-tiba, Mbak nitip ya Mbak gitu, tanpa kita memberi sesuatu ke dia gitu. Mbak nitip ya Mbak, saham maneh gitu, siapa lu kan gitu. Nah, jadi ini adalah kalau nggak salah buku ini saya pernah dengar juga di Jaya Setiabudi. Ini udah hasil dari riset gitu, dari riset. Jadi ketika orang ada sesuatu yang udah kita kasih gitu, dia pasti akan membalas gitu, timbal balik itu gitu. Ya, jadi berilah sesuatu kepada seseorang agar mereka itu agak segan untuk menolak ajakan kita gitu ya. Ini adalah hukum timbal balik ya. Jadi banyak-banyak memberi sesuatu. Wah, itulah hang euy. Tar ngehang pemirsa. Kelihatannya di sana apa Jeng jeng. Gelap? Blank. Blank ya? Tulis putih doang. Blank. Use recording. Aduh, user recording. Kelak. Jangan itu. Coba slide 21. Hah? Coba slide ini kan slide 20 nih tulisannya. Coba kalau ke 21 masuk nggak? Next dulu. gitu. Oh, enshow dulu lah. Sekarang apa kelihatannya? Kelihatan bagus. Ekstrim ya. Mana link? Coba
Tadi 20, Tadi berapa? 20 ya. 20. Oh, ini dulu ya. Ya, ini tadi udah. Udah. Oke. Nah, Ini ini 20. oke, lanjut ya. Ini adalah contoh-contoh kita timbal balik yang Dewa Eka berikan ya. Ini ada kasih e-book gratis, kasih status edukasi, broadcast edukasi, email edukasi, kasih free sample, free trial, terima curhat klien, seminar gratis, webinar gratis, kelas online gratis. Nah, ini yang dia berikan dulu. Ini dia pakai hukum timbal balik. Jadi semua kamu buku copywriting, mau ini semua ada yang versi gratisnya. Nah, ini kita juga teman-teman harus memikirkan nih apa nih eh, yang bisa kita kasih gitu. Tapi dia bagusnya tuh dia kasih ebook, tapi dia nggak semuanya gitu dia kasih dalam ebook itu adalah nanti ini masuknya nanti ke funneling itu seperti ini. Jadi kita kasih gratis dulu, itu kita kumpulkan ikannya, baru nanti kita kasih umpan dan kita pancing. Ya. Nah, contoh nih, contoh ketika kita sudah ngasih, nah kita actionnya ini adalah seperti ini. Pastinya Anda sudah menerima video sharing dari saya, maka saatnya Anda jika ingin memperdalam silahkan masuk, silahkan daftar ke seminar saya dengan harga sekian-sekian. Nah, gitu. Karena sebelumnya Anda sudah mendaftar free course saya, itu menunjukkan Anda sudah, nah, dan lain-lain lah. Kemarin Anda sudah mendapatkan ebook saya, artinya sekarang Anda akan lanjut ke seminar ini atau beli bukunya dan lain-lain. Anda menerima email ini berarti Anda, nah, jadi begitu. Jadi ada yang kita kita ingatkan bahwa kita itu pernah memberi ke ke seorang itu gitu, ke audiens kita. Nah, baru kita terakhirnya tetap eh, kita follow up gitu. Jadi nggak cuma kita ngasih itu, tapi tanpa ada tujuan ini itu tujuan akhir ya. Tujuan kita akhir adalah jualan kan. Nah, yang kedua adalah komitmen dan konsistensi. Orang lebih mudah dipersuasi jika sebelumnya sudah mendapat komitmen awal yang kecil atau tidak berat. Nah, contohnya gini, kalau Anda udah komitmen, nah itunya, yang artinya maka seberapa banyak Anda bersedia. Nah, ini kita langsung aja lah ke contoh. Nah, ini contoh pertanyaan yes set, pertanyaan yes set, pernyataan yes set. Cukup masukkan nama dan email, coba like, komen, coba share sebelum beli, bangun interaksi dulu cung. Nah, ngerti kan ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya ini. Contoh aja langsung. Ya, jadi ini contohnya nih. Untuk mendapatkan ebook senilai 249.000 di atas, cukup Anda masukkan nama lengkap, email Anda di bawah ini. Nah, gitu. Jadi komitmennya itu kita ngambil komitmen bahwa dia akan memasukkan nama dan email gitu. Oke, kedua, apakah Anda ingin jago jualan? Apakah Anda ingin omset penjualannya naik secara signifikan? Apakah Anda ingin tahu rahasia menjual produk yang laris di pasaran? Nah, ini jadi kita tuh komitmen dia tuh dia mau jago jualan nggak sih gitu. Terus mau tahu nggak rahasia produk yang laris gitu. Nah, jadi kayak komitmen lah. Kalau mau, ayo ikut. Nah, gitu. Jadi komitmennya itu kecil gitu, tapi itu berupa komitmen. Kayak yang terakhir misalkan Anda sekarang sedang membaca buku ini, yes, no. Berjudul gara-gara Facebook, yes, bener katanya gitu kan dalam hati dia ini, bener. Di tempat Anda, bener. Dan pastinya Anda ingin lebih banyak tentang strategi Facebook marketing tanpa iklan kan, bener. Seolah-olah sih itu pembaca ini mengiyakan dalam hati. Karenanya buku ini sampai selesai. Setelah itu praktekkan dalam bisnis Anda. Nah, ini sugesti ya. Jadi
ini yang di bawah nih contoh kalau Anda sudah berkomitmen gitu, maka seberapa banyak Anda bersedia. Nah, ini kasih sugesti teman-teman ya. Jadi dibuat, kalau saya lihat ini sih dibuat si si klien kita itu ya dalam diri kita gitu. Ini lebih ke psikologi sih. Dia berkomitmen kalau mau dia akan langsung melanjutkan ke produk kita. Oke, bukti sosial. Orang lebih mudah dipersuasi jika ada jumlah banyak sebagai acuan. Contoh, siapa lagi yang ingin ini? Nah, oke, jadi misalkan teman-teman nih, jadi orang itu percaya karena apa kata orang, bukan karena kata penjual. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke datang ke suatu mall gitu, atau ya ke mall lah, ke mall, tapi ada di situ di food courtnya itu kita belum pernah ke sana dan kita nggak tahu itu enak atau enggak gitu, mereknya juga kita nggak tahu juga. Pas datang ini kira tiba-tiba di restoran A ini dia kosong, restoran yang B dia itu penuh gitu. Nah, kira-kira kita pas datang milih yang mana? Pasti milih yang B dong, meskipun kita nggak tahu masakannya itu enak atau enggak, cocok atau enggak buat kita nggak tahu, tapi oh ini mah rame. Nah, jadi ini itulah adalah social proof, ini bukti sosial gitu. Jadi sekali lagi ini kita harus ingat, orang percaya karena apa kata orang, bukan apa kata penjual. Ya, nah ini contohnya adalah testimoni, data dan statistik, bestseller. Kenapa di buku-buku suka ada tulisan bestseller gitu. Nah ini adalah teknik persuasi untuk bukti sosial ya, data statistik. Jadi data, nah, telah dibeli oleh siapa misalkan, telah digunakan oleh, biasanya nih saya lihat yang Dewa Eka ini dia kalau jualan produk digital itu di sebelah kiri bawah itu dia suka keluar tuh, telah dibeli, telah digunakan sama si A, padahal kita nggak tahu dia tuh siapa gitu, nggak kenal, tapi muncul dia tuh telah dibeli oleh si A dengan nomor sekian sekian gitu, nomor nomor HP sekian sekian, terus muncul terus. Nah itu memang saya kemarin malah jadi apa, bener gitu, saya tuh terbawa oleh, wah bener, salah satu produk Dewa Eka yang saya beli adalah WBS Chat gitu, saya beli dan saya malah nggak kepake sekarang. Padahal nah itu saya merasakan kan, wah dia ini banget persuasinya tuh bener gitu, dia gunakan teknik-teknik ini tuh. Nah ini jadi eh, gunakan teman-teman, makanya testimoni ini sangat penting. Jadi teman-teman kalau ada yang testimoni yang di WA atau apa, silakan disimpan, bisa di highlight IG atau dibuat folder khusus di Facebook, itu harus disimpan baik-baik. Nah, nanti itu akan jadi senjata kita. Nah, ini adalah contoh-contoh fenomena lain yang terjadi karena bukti sosial. Ini adalah eh, nih, dalam memilih menu masakan di restoran, Anda pilih yang tandanya bestseller. Nah, ini kan yang kayak saya bilang tadi, kayak buku. Nah, ini bestseller nih. Nah, menunya yang bestseller ini, nah kita akan cenderung memilih yang bestseller karena kita percaya, wah ini memang andalannya. Padahal belum tentu juga kita suka. Nah, terus Anda menonton sebuah film karena film tersebut berhasil menjadi box office gitu. Nah, itu kan jadi ada, oh, wah ini pasti rame gitu, padahal belum tentu juga kita suka gitu. Ya. Nah ini semakin banyak testimoni, semakin orang yakin dengan produk yang Anda jual gitu. Nah makanya mungkin teman-teman sering lihat di IG itu ada highlight yang testimoni itu, di yang brand-brand besar, brand-brand itu. Nah di situ memang sangat-sangat persuasi banget gitu. Ada yang teman saya itu eh, dia mengik dia tadi saya lihat-lihat itu ada kompetitor saya yang dia
memakai iklan dengan testimoni-testimoni konsumennya. Nah, itu sangat-sangat berarti ini memang memakai teknik persuasi yang social proof ya. Oke. Terus kesukaan, orang lebih mudah dipersuasi oleh orang yang ia suka. Ini apa? Nah, ini adalah endorse, teman-teman. Jadi Erigo gitu kan, itu dia pakai siapa artis teh? Raffi Ahmad. Nah, ini cenderung dia disukai. Nah, kesukaan kayak siapa nih sekarang yang lagi ramai adalah si BTS tah. Wah, si BTS sampai seperti itu. Nah, ini menggunakan kesukaan. Jadi siapa yang dia suka, misalkan, nah makanya misalkan nih kalau saya sih di produk ini misalkan produk muslim yang biker, nah saya cari ustadz yang biker juga gitu. Itu rencana saya. Oke, nah ini kalau kita enggak, ini adalah penggantinya nih teman-teman. Bicara dengan gaya bahasa mereka gitu. Endorsement art atau main reading. Terus endorsement artis atau pakai empati. Maksudnya apa? Maksudnya gini nih. Ini adalah trends ya, pemicu trends. Jadi kita harus ini kata-kata yang biasa dipakai untuk memicu trends. Bayangkan, renungkan, perhatikan, rasakan, andaikan, misalkan, ingatkah, pernahkah berpikir seperti seolah-olah cepat atau lambat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Ini contohnya yang kalimat trends itu seperti ini. Jadi kita berhasil masuk ke apa yang audiens itu rasakan. Bayangkan kalau Anda turut bahagia, maka coba tolong renungkan ini. Gitu. Jadi kita itu berhasil masuk ke alam bawah sadarnya dia gitu, dan kita seolah-olah kita dia masuk ke kita gitu. Ntar udah masuk. Nah. Andaikan saja Anda mengerti apa yang saya rasakan. Andaikan mungkin kedepannya Anda mungkin akan mendapati titik-titik. Nah, ini silakanlah teman-teman nanti dilihat slide-nya, nanti dimasukin aja ke konten teman-teman. Jadi semakin trends itu semakin nyaman ya. Jadi kita harus masuk gitu ke sebagai dia harus kita ajak untuk ke apa yang kita inginkan gitu. Misalkan nih, kalau dulu kan Dewa Eka ini menceritakan tentang bagaimana dia berhasil dia tuh susah banget dulunya gitu, dan akhirnya bisa melewati ini. Bayangkan ibu-ibu bagaimana kalau misalkan ibu baru nikah seperti saya, tiba-tiba saya dikasih lumpuh gitu sampai 2 tahun, lalu saya punya hutang 7M. Nah, coba bayangkan ibu. Nah, itu pakai coba bayangkan itu. Jadi dia harus terhipnotis untuk merasakan apa yang kita rasakan gitu. Nah, ini adalah pola bahasa hipnotik. Pola bahasa hipnotik adalah pola bahasa yang dapat menembus faktor kritis seseorang sehingga tanpa disadari pesan yang disampaikan telah masuk ke pikiran bawah sadar sehingga lebih mudah diterima dan diikuti. Oke, ini 10 pola dasar hipnotik. 1 adalah membaca pikiran ya. 2 ilusi pilihan, 3 instruksi negatif, 4 sebab akibat, 5 semakin. Oke, kita bahaslah satu-satu. Ya, 1 adalah membaca pikiran. Membaca pikiran. Tujuan meningkatkan kredibilitas dengan seolah-olah mengerti isi pikiran orang lain. Nah, ini membaca pikiran ya, teman-teman. Polanya menyatakan bahwa Anda tahu isi pikiran atau apa yang sedang dirasakan yang dilakukan orang lain. Nah, contohnya kayak gini nih. Cie, boncos mulu.
Gak bosen apa? Ayo belajar lagi. Nah, jadi kita tuh seolah-olah ngerti gitu, padahal nggak ngerti. Lagi nyari-nyari gamis ya? Udah, langsung cus aja, keburu sold out loh. Nah, gitu. Atau yang tiga, stop scrolling dulu. Nah, tonton dulu video ini sebentar, ada peluang miliaran. Nah, gitu. Jadi kita seolah-olah memang kan kita tahu ya rata-rata tuh scroll terus. Nah, kita seolah-olah membaca pikiran stop gitu. Nah, ini juga salah satunya nih. Ya, jadi yang satu membaca pikiran kayak tadi yang saya tulis itu. Nah, kamu lagi nyari ini ya, nyari sarung yang nyaman ya gitu. Atau enggak susah, misalkan ribet sama suka iklan-iklan suka ada kan, pusing sama aduh naon ya. Banyaklah pokoknya yang dia tuh seolah-olah menjudge kita gitu. Bener oge nya gitu. Kalau Kang Sandi eh, pusing itu dimarahin dulu sama istri bau mulut terus, nah pakailah NSYNC gitu kan, seolah-olah membaca pikiran ya. Oke, yang kedua, ilusi pilihan. Masukkan sugesti ke pikiran bawah sadar tanpa disadari kehadiran oleh pikiran sadar. Ya, polanya sugesti dengan pilihan A atau pilihan B. Nah, ini yang tadi kita bahas. Lebih suka yang mana? Warna biru atau warna pink? Mending mana? Baca buku atau ikut training? Bagus mana, yang kiri atau yang kanan? Terserah dia mau jawabannya kiri kanan, mau baca buku atau ikut, mau warna biru atau warna pink, yang penting dia beli gitu. Ini adalah ilusi pilihan. Terus instruksi negatif, menyembunyikan sugesti atau perintah dalam satu larangan seperti tidak atau jangan, dengan memanfaatkan cara kerja pikiran yang tidak bisa memproses kata-kata berstruktur negatif. Nah, jadi biasanya nih kalau di jalan jangan tengok, malah nengok gitu kan. Terus ini, by the way, Anda tidak perlu terburu-buru transfer uang, pendaftarannya besok aja gitu. Nah, ini kan pakai tidak, pakai jangan. Terus lebih baik jangan langsung membayangkan betapa murahnya harga workshop extreme funneling ini dibandingkan manfaatnya nanti. Jangan jangan beli kaos ini kalau Anda siap kehabisan gitu. Jadi dibalik gitu. Ini adalah instruksi negatif. Jadi dia biasanya memerlukan menggunakan kata tidak dan jangan. Sebab akibat. Nah, itu meningkatkan kemasuk akalan suatu pesan dengan membentuk suatu hubungan sebab akibat. Jadi polanya itu gunakan apapun yang terjadi sebagai sebab dan sugestikan apa yang Anda inginkan sebagai akibat. Contoh, Anda ingin jago karena Anda ingin jago jualan, maka buku 30 hari jago jualan ini wajib Anda miliki. Nah, jadi pakai karena dan maka gitu. Nah, terus ini, sekarang Anda sudah mengikuti workshop ini dan Anda mulai tertarik ikut workshop saya lainnya yang berjudul extremefunneling.com. Nah, ini dia suka ngasih linknya gitu. Terus yang ketiga, contohnya Anda baru saja mendengarkan cerita sukses mereka sehingga Anda mulai tertarik join reseller BR Cosmetic. Nah, ini jadi ini adalah sebab akibat ya. Sebab akibat ini sebab karena Anda ini, maka Anda itu ya menggunakan. Nah, ini yang 5 adalah semakin. Jadi ini adalah kata-kata yang powerful ya. Jadi tujuannya memberikan efek sebab akibat lebih dalam gitu. Polanya itu semakin dalam terjadi sesuatu, semakin sugesti yang diberikan nih. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini. Semakin Anda bertindak lebih cepat, semakin besar kemungkinan Anda unggul dari kompetitor. Nah, ini. Terus yang kedua, semakin Anda menunda justru membuat Anda semakin jauh dari goal Anda. Hati-hati, semakin Anda membaca lebih jauh, semakin besar ketertarikan Anda untuk join di dalamnya. Nah, ini kata-kata ini kita masukkan nih, kalau menurut saya sih mau di konten di
di kontennya atau nanti di hypnotic copywriting ini dimasukkan juga kata-kata ini. Asumsi sebelum. Nah, memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar tanpa disadari kehadirannya oleh pikiran bawah sadar. Jadi sebelum sugesti maka Anda tahu, sebelum sugesti pertanyaannya mengalih, contoh langsung lah, pusing kalau ini. Sebelum Anda klik tombol beli sekarang, apakah Anda sudah tahu manfaat produk ini, bisa bla bla bla. Nah, sebelum Anda transfer, kalau boleh tahu kenapa Anda tertarik dengan produk cantik ini. Nah, gitu. Jadi padahal dia memang belum dia memang nggak transfer gitu. Tapi dia kita tulis sebelum Anda transfer, sebelum Anda join gitu. Nah, ini diasumsikan sebelum gitu. Sebelum. Padahal dia belum tentu juga mau transfer atau enggak. Nah, asumsi menyadari, memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar tanpa disadari. Contoh asumsi menyadari. Apakah Anda menyadari bahwa produk kami adalah terbaik di pasaran? Apakah Anda tahu bahwa tawaran ini amat sangat menguntungkan Anda dibalik dengan yang lainnya? Nah, udah tahu belum? Nah, baca buku Easy Copywriting bakal bikin rekening kamu tambah gendut loh. Nah, makanya sekali saya jadi inget pas ini tuh, biasanya teman-teman tahu nggak, tahukah kamu, nah gitu kan, ada suka di IG kan suka ada, tahukah Anda. Ini adalah ternyata masuk ke asumsi menyadari. Oke, yang 8 adalah persamaan makna ya. Persamaan makna ini mengarahkan makna, tujuannya mengarahkan makna suatu hal. Contoh, Anda mengalami kebocoran bisnis, itu menunjukkan bahwa Anda mesti belajar ilmu melekfinansial.co. Nah, jadi persamaan makna. Anda merasa bahwa diri Anda gendut, artinya Anda harus lebih baik olahraga dengan menjaga pola makan. Anda baru saja mengalami kebangkrutan, berarti Anda baru mendapatkan pelajaran berharga agar bisnis Anda lebih baik ke depan. Nah, ini di persamaan makna ya. Lanjut kutipan. Nah, ini tujuannya mengakali faktor kritis agar menyangka bukan kita yang memberi sugesti pada pembaca. Nah, polanya itu orang terkenal berkata apa baru sugesti. Jadi kalau kita bukan siapa-siapa, nah kita ambil aja kutipan dari orang-orang yang terkenal nih, kayak Richard. Jadi contohnya tulisnya begini. Richard Brandel berkata, hindari mencatat terlalu banyak. Milton Erickson berkata, jadi kamu tidak akan sungguh-sungguh mengerti suatu hal sampai kamu rajin mempraktekannya. Warren Buffett berkata, investasi yang kita keluarkan untuk kepala akan berkali-kali lipat masuk ke kantong. Nah, ini salah satu teknik jadi orang itu jadi lebih percaya gitu ya, kutipan. Sekarang open loop itu adalah membuat penasaran orang gitu. Nah, polanya itu buat kisah yang terputus ya. Jadi kalau kita punya story, kita terputus storynya tuh, jangan diinikan, bikin penasaran. Janjikan sesuatu yang menarik di tulisan berikutnya. Nah, polanya seperti itu ya. Contoh, di email berikutnya saya akan memberitahu Anda sebuah fakta mengejutkan tentang properti syariah. Atau di status berikutnya, saya akan bocorin rahasia besar tentang kenapa orang kaya kok makin kaya. Coba tebak orang yang apa yang akan terjadi pada wanita cantik ini setelah menikah. Tunggu kisah selanjutnya. Nah, ini kita harus memainkan ini gitu. Memainkan ini tuh nanti ini dia yang dilakukan untuk launching, biasanya itu launching, dia buat penasaran, kita tunggu-tunggu apa status. Nah, jadi orang itu ternyata suka dibuat penasaran itu gitu ya. Nah, ini pola contoh gabungan, jadi bisa digabung-gabungkan tuh. Jadi pola-pola yang tadi ini, misalkan kutipan digabungkan dengan open loop, atau persamaan makna gabungkan dengan asumsi menyadari. Nah, ini bisa digabungkan ya. Jadi ini teman-teman silakan nanti slide-nya saya bagikan, dan
silakan dibaca contoh-contohnya. Ya, ingat tidak harus membuat orang mengerti. Nah, untuk memutuskan membeli. Ya. Oke, teman-teman. Jadi ini kita sudah bisa isi ya di magnet kopi ini. Hipnotiknya itu seperti apa? Ya. Terus story yang akan kita bangun itu seperti apa? Ini dua satu blok ini ada dua yang bisa teman-teman urat-oret gitu. Storynya itu apa yang akan kita angkat, hipnotiknya dengan menggunakan hipnotiknya seperti apa. Ya. Nah yang terakhir ini kita massive list. Apa itu massive list? Ya, nanti kita akan bikin ini yang ini bawah, paling bawah sebelah kiri. Kita akan bahas sekarang massive list. Massive list itu jadi list yang kita punya ya, list building. Nah ini nanti list building akan ada penjelasannya khusus di hari tertentu ya ini. Jadi nanti list building ini trafficnya ini, nah ini funneling itu seperti ini. Kita udah traffic, baru kita di list. Nah ini ada yang masuk ke email, FB group, WA group, Telegram. Nah ini adalah funneling. Nanti kita akan bicarakan untuk khusus funneling besok. Nah, Derek Halpern berkata, jika kamu tidak membangun list email, ya, maka kamu idiot gitu. Jadi, nah, kalau Franken, kamu tidak perlu mempunyai list besar, kamu cukup mempunyai target yang tertarget, list yang tertarget gitu. Jadi mereka ini adalah sangat mementingkan list ya, list kita punya database gitu. Database kita itu harus kita simpan dengan baik dan kita targeting. Nah ini mancinglah di kolam yang banyak ikannya gitu. Ini adalah DWK. Maksudnya gimana mancing di kolam yang banyak ikannya? Nah inilah artinya database. Dengan adanya database kita tak perlu pusing-pusing lagi harus jualan ke siapa, karena karenanya bangun database dari sekarang gitu. Jadi ada yang WA itu teman-teman langsung tulis gitu. Nah, seperti ini contoh 5 langkah membangun kolam uang. Jadi buat kolamnya, terus 2 siapkan umpannya, masukkan ikan ke dalam kolam, 4 kasih makan ikan, pancing dan jaring. Nah, kebanyakan orang itu melewati yang tahap 4 ini. Jadi 1, 2, 3 langsung ke 5. Jadi nggak dikasih makan dulu nih si ikannya tuh. Dikasih makan ikan dulu. Nah, jadi ini kolam uang wajib kita ini ada email, nomor HP, pixel. Nah ini kita itu tidak kebanyakan kita tuh enggak melakukan yang wajib, melakukannya itu yang sunnah. Nah, yang sunnah itu apa? Nah kayak gini nih, ini WhatsApp, Telegram, Facebook. Nah kita lebih mikir lebih ke kolamnya tuh Facebook, kita Telegram. Nah tapi ini kita tidak menggunakan ini. Kita tidak tahu nomor HP-nya itu siapa aja ini. Terus pixelnya itu udah dikumpulin. Pixel ini kalau teman-teman yang belum main Facebook, jadi pixel ini dia mengetahui data kita untuk di iklan nanti ya, keperluan iklan. Ya, ini WhatsApp, Telegram, Facebook, ini sunnah. Nah, ini contohnya yang Dewa Eka ini dapatkan broadcast mingguan ilmu daging. Nah, ini dia untuk kasih makannya itu, ini dia suka ngasih, dia ada 50.000 kontak ya. Dia kasih makan tuh, dikasih ilmu-ilmu, sharing gitu. Nah ini dia juga punya 224.000 member ya di grup
WA, di grup ini, di grup Telegram. Dia punya kolam di sini, dia kasih ilmu-ilmu gratis gitu. Baru dia nanti akan mancing. Nah, ini jadi siapkan umpan nih. Jadi lead magnet-nya itu siapkan umpan. Pikirkan sesuatu yang paling diinginkan oleh target market kita, berikan solusinya secara bertahap dari hal yang terkecil. Anda bisa memberikan mereka e-book, tes, assessment, quiz, dan lain-lain. Intinya bagaimana caranya mereka mau dan suka rela memberikan listnya kepada Anda. Nah, jadi setelah dikasih, biasanya suka ada teman-teman suka dapat mungkin ini masukkan email Anda, nomor Anda, nah, itu caranya menyusun list building. Ya. Nah, ini jenis-jenis umpan. Nah, bisa e-book atau trial, webinar, audiobook, voucher, email course, template bisa kasih kita template, infografik, blog, checklist, toolkit, game, report, game. Makanya Shopee tuh suka ngasih game-game, yaitu salah satunya umpan. Ya, case study. Nah, ini teman-teman udah dikasih. Jadi teman-teman silakan ikannya siapa gitu, kolamnya apa, mau media apa itu, mau via Facebook atau WA group atau Telegram group, Facebook group. Nah, itu masukin kolamnya. Terus yang dijanjikan apa, dikasih kita umpannya, kita kalau kamu ikut ini kamu akan mendapatkan apa gitu. Nah, terus makanan, dikasih makan nih, jangan lupa. Jadi hal yang mau di sharing apa gitu. Terus ini pancingan, lalu baru dipancing, produk yang mau dijualnya apa gitu. Nah, ini terakhir kita mancingnya gitu. Nah, oke teman-teman, kayaknya sudah terakhir kita di sini. Kita sudah terisi di massive list ya, kolam uang sama lead magnetnya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa orat-oret ya. Oke, alhamdulillah kita udah selesai. Alhamdulillah. Gimana, rada puyeng ya? Ya, ada mau ibu. Jadi itu memang bagian ini sih bagian lebih nyambung dari yang kemarin ya, yang konten bahasa-bahasanya itu kayak gimana. Nah, ini memang nggak bisa sekali sih teman-teman, nanti kan itu udah saya kasih list ya, paling lihat aja nanti contoh-contohnya, di di slide yang saya kasih.